Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur di dalam kasih karunia-Nya kita boleh bertemu untuk bersama-sama belajar kembali akan firman Tuhan dalam lilin pengharapan pada hari pagi ini. Pada saat ini, dari firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa yang penuh anugerah, pimpinlah dan tolonglah kami untuk mengalami terang kebenaran firman Tuhan yang menuntun di dalam kehidupan kami, untuk menapaki perjalanan hidup kami yang semakin berat pada situasi kondisi pandemi ini. Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kata gelap biasa dipakai dalam kaitan dengan tempat kotor seperti gudang, kandang hewan, atau tambang. Jadi Rasul Petrus di dalam ayat yang tadi kita baca membayangkan tempat yang kotor, suram, barangkali penuh dengan rintangan. Kita sesungguhnya memerlukan terang untuk menghindari tempat yang kotor, rintangan, dan melihat jalan secara jelas, serta mungkin juga sambil membersihkan tempat yang kotor tersebut. Mengapa Rasul Petrus menyebut tentang tempat di mana kita hidup kini sebagai tempat yang gelap? Karena memang demikianlah kenyataan dunia ini. Dunia gelap karena kelonggaran moral di dalamnya. Kita bisa melihat contoh yang Rasul Petrus tunjukkan pada 2 Petrus pasal 2 selanjutnya yang akan kita baca. Dengan munculnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, seperti memasukkan pengajaran sesat, menyangkal Tuhan penebus, mengikuti cara hidup yang dikuasai hawa nafsu, menghujat jalan kebenaran, dan lain-lain. Kita perlu melakukan yang Rasul Petrus nasihatkan, yaitu memberi perhatian pada Alkitab, sebab Alkitab bagaikan pelita yang bercahaya dalam tempat gelap. Pemazmur juga telah memberikan gambaran serupa. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 116 ayat 105. Ketika kita berjalan sendiri dalam kegelapan sambil memegang pelita di depan kita, firman Tuhan tidak akan melenyapkan semua kegelapan. Tetapi firman Tuhan melenyapkan bagian yang gelap di depan kita menjadi lebih jelas, terang, sehingga kita dapat melihat harus berjalan kemana. Gambaran seperti pelita yang hanya memberi terang yang cukup untuk melangkah 1 meter berikutnya sampai tiba ke tujuan. Dan dengan cara itu, kita bisa melanjutkan perjalanan sampai fajar terbit dan matahari menyingsing. Benarlah, pada saat kita membaca firman-Nya di surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat 19 tadi, dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kita sungguh bersyukur bahwa iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus semakin diteguhkan oleh Alkitab adalah firman kebenaran Allah yang telah kita terima sebagai dapat dipercaya atau dapat diandalkan penuh. Berarti mengakui Allah Roh Kudus yang menginspirasikan dapat dipercaya sepenuhnya. Kita perhatikan ayat selanjutnya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Hal ini memberikan dasar untuk kita memperlakukan Alkitab secara tepat benar, yaitu membaca, menerima, dan melakukannya dalam hidup, sebab firman kebenaran berasal dari Allah yang dapat dipercaya dan yang kata-katanya layak dipercayai, diterima dengan segenap hidup, sehingga kasih karunia dan kebenarannya untuk memberi kita mengalami
terang Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Pertanyaan refleksi bagi kita: adakah tempat-tempat gelap dalam hidup kita dan atau dalam hidup orang lain yang kita kasih yang perlu dibuka kepada terang kebenaran Allah? Bagaimana dan kapan hal itu baiknya terjadi? Tuhan menolong kita untuk perlu lebih banyak terang firman-Nya dalam situasi kondisi pada masa pandemi ini dengan menunjukkan jika kita telah merespon terang yang Tuhan telah nyatakan kepada kita sejauh ini melalui firman kebenaran yang kita baca, renungkan setiap hari, dan kita butuh lebih banyak terang kebenaran Tuhan di dalam melanjutkan perjalanan hidup ini. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan, melupakan, atau meninggalkan kita. Amin.